kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pernyataan dari ex penyelidik KPK ya kan. Kali ini yang membungkam narasi pengacara Hasto ya, yang meminta hentikan narasi tangkap Hasto. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kami berharap bahwa narasi atau penggiringan opini tangkap Hasto dan seterusnya ini yang kita mesti hentikan gitu loh ya. Karena kami juga melihat bahwa proses penetapan tersangka ini bermasalah. Ya, mulai dari persoalan ketika penetapan tersangka, saya kira kalau kita melihat ke belakang ya. Perkara ini jadi ramai kan sejak akhir tahun, sesudah pihak PDIP mengatakan melakukan pemecatan terhadap anggota keluarga dari Pak Jokowi. 3 hari kemudian kan menjadi tersangka beliau. Nah, ini yang kita tidak mau, dibangun narasi politik ya, mempertentangkan PDIP dengan pemerintah. Ya, sebab bagaimanapun juga kan yang kita harapkan bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Oposisi dalam hal ini PDIP akan melakukan pengawasan yang terbaik terhadap pemerintah kita. Dan satu lagi saya kira yang cukup penting menurut saya untuk saya sampaikan, bahwa mohon agar supaya kawan-kawan yang ex penyidik KPK ini membantu kami dalam mencoba mempersoalkan salah satu di antara yang sangat krusial menurut hemat kami, seperti yang digugat oleh beberapa mantan penyidik KPK mengenai soal kepemimpinan di KPK ini. Keabsahan mereka ini yang menurut hemat kami jauh lebih penting kita persoalkan daripada kita membangun narasi menahan Mas Hasto ya. Karena bagaimanapun juga kalau narasi seperti ini yang kita bangun, ini akan menimbulkan ancaman dan ketakutan dari banyak pihak untuk kritis terhadap pihak-pihak tertentu. Karena apalagi misalnya kalau lembaga-lembaga penegak hukum dipengaruhi atau mereka hendak melakukan balas budi ya terhadap pejabat yang masa lalu. Saya kira ini tugas kita gitu loh ya. Saya kira itu yang harus kita kedepankan sekarang. Bukan membangun narasi tangkap tahan Hasto, nggak ada gunanya. Begitu, Arif. Baik Pak Magdir. Ya, kita ke Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, Pak Magdir menilai bahwa belum ada esensinya untuk dilakukan penahanan terhadap Pak Hasto. Lemah buktinya. Iya, bagaimana pengalaman Anda jika memang seorang tersangka sudah dipanggil untuk diperiksa statusnya sebagai tersangka, apakah ini sudah otomatis akan langsung ditahan atau ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin bagi KPK? Ya saya pikir saya sama Pak Magdir udah bukan ketemu pertama kali ya Pak ya. Pak Magdir itu udah sering lah kita bertemu ketika di KPK. Tentu Pak Magdir sudah mampu menganalisis lah hari ini akan ada apa ya. Apalagi pasalnya ini kan bukan terkait dengan pasal kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu dan perhitungan terkait kerugian keuangan negara ya. Tetapi pasalnya kan adalah suap dan juga perintangan penyidikan. Artinya tentu penyidik sudah memiliki bukti-bukti dan kasusnya pun di pemberitaan kita bisa melihat banyak saksi ya yang sudah diperiksa. Sementara kita tahu bahwa pengalaman saya ketika melakukan penyidikan itu ketika sudah memanggil tersangka setidaknya berkas itu sudah hampir lengkap. Kita tahu bahwa di KPK sistemnya itu kan ada penyidik, ada jaksa, dan kita satu napas lah. Artinya ketika penyidik kemudian melakukan penahanan, tentu sudah berkonsultasi juga dengan jaksanya. Apakah sudah bagaimana dengan perkembangan penyidikan yang mereka lakukan, apakah sudah siap dilimpah, kemudian targetnya berapa, rencana penyidikannya tinggal apa yang belum, seperti itu, terkait dengan misalnya keterangan saksi, dokumen, alat bukti maupun barang bukti. Nah, jadi ketika misalnya kemarin Pak Hasto dipanggil minggu lalu, ketika ternyata Pak Hasto tidak hadir gitu ya. Ya saya pikir penyidik sebenarnya sudah mempunyai berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lah yang kemudian untuk dikonfirmasi, dan pertanyaan-pertanyaan
sudah disiapkan penyidik kan tentu berdasarkan tadi keterangan-keterangan saksi, alat bukti maupun dokumen-dokumen yang mereka miliki. Artinya menurut saya bukan hanya terkait dengan alasan objektif dan subjektif juga ya, ketika misalnya penyidik akan melakukan penahanan, tetapi juga kelengkapan berkas. Artinya ketika nanti penyidik tentu alasan objektif terkait dengan tindak pidana korupsi kan sudah terpenuhi, termasuk apakah penyidik merasa ada kekhawatiran. Ini kan bahasa di KUHP itu kan kekhawatiran. Ya, apakah akan melarikan diri, apakah akan melakukan perbuatan berulang, atau kan menghilangkan atau merusakkan barang bukti. Artinya tentu semua ini ada di tangan penyidik. Namun bagi saya yang penting, saya senang ketika Pak Magdir jadi pengacara ya, bahwa Pak Hasto akan datang hari ini, itu bagi saya suatu hal yang sangat penting dulu. Siap lahir batin katanya Mas Yudi. Tapi begini Mas Yudi, tapi begini kan, Anda mengenal sekali Ronald tentunya kan, sama-sama yang di TWK kan gitu lah. Ibaratnya satu nasib satu penanggungan lah gitu ya kan. Nah, informasi apa yang Anda gali dari rekan Anda ini Ronald yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini kan begitu. Artinya bukti itu benar-benar ada atau tidak gitu. Dan kalau dikatakan menghalangi atau merintangi penyidikan, itu apa bentuk menghalangi perintangan penyidikan ini gitu loh? Ya, kalau saya melihat kan dari kesaksian Ronald kan bukan terkait Pak Hasto ya, tapi kan lebih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ya selaku pimpinan KPK pada saat itu. Sehingga bagi saya tentu ini akan menjadi pengembangan kasus yang harus menjadi prioritas ya bagi pimpinan KPK ada saat titik ini. temunya atau tidak? Karena kan permasalahannya kan sekarang yang tersangka ini adalah Hasto Kristianto. Nah, bagaimana kita bisa menilai ada titik temu ketika Firly belum diperiksa? Kan itu yang sangat penting. Dan ingat bahwa KPK kan kolektif kolegial. Artinya apakah ketika Firly melakukan seperti yang dikatakan oleh Ronald tersebut, itu adalah memang di perbuatan dia sendiri gitu kan, mengambil kebijakan, ataupun ada kolektif kolegial saat itu, tentu akan diperiksa juga pimpinan lain. Kira-kira dari mana dalil komisioner KPK ketika mengumumkan status tersangka Hasto yang menyebutkan kalimatnya itu merendam handphone, memerintahkan kepada Harun Masiku untuk merendam handphone? Dari mana data itu dimiliki oleh komisioner KPK? Gitu? Nah, itu kan yang menurut saya kan belum dibuka oleh KPK. Makanya saya menuntut untuk segera dilimpah ke pengadilan. Karena memang kalau misalnya berdasarkan hanya keterangan saksi, menurut saya akan sangat berat. Pengalaman saya itu ketika keterangan saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, ketika dia kemudian mencabut ya keterangan, itu akan sangat sulit. Walaupun kita juga pernah ketika kasus IKTP ya, ketika ada saksi kemudian sudah menuangkan di BAP kemudian berubah ya mencabut laporannya, itu bisa kena pasal lagi gitu kan, memberikan keterangan tidak benar. Tetapi setidaknya penyidik yang dipimpin oleh AKBP Rosa Purwobekti, saya pikir juga bukan penyidik kemarin sore ya. Tentu dia pasti sudah menyampaikan kepada pimpinan. Ingat Mas Fadil dan Mbak Andi bahwa dalam proses penetapan tersangka itu kan kita nggak ujuk-ujuk penyidik langsung menetapkan tersangka. Pertama akan diuji dulu di tingkat kedeputian penindakan. Di kedeputian penindakan akan ditanya, di challenge ya kan, abis-abisan. Kenapa harus disangka? Apa barang buktinya? Perbuatannya bagaimana? Apa alat bukti yang kemudian membuat dia menjadi tersangka? Kuatkah tidak keterangan tersebut? Layaknya kami berdua pagi ini mempertimbangkan. Betul. Saya merasa saya di BAP nih malah. Ya, baru setelah itu baru ke pimpinan. Nah, tapi kan dengan kasus ini KPK disorot dengan adanya unsur atau spekulasi politisasi. Seperti kata Mas Yudi tadi, supaya tidak ada spekulasi politisasi di tubuh KPK, harusnya dibuka bukti-bukti apa sebenarnya yang KPK punya. Nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu. Kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi tadi mengungkapkan bahwa dengan kasus ini KPK turut menjadi sorotan karena adanya dugaan atau spekulasi politisasi di tubuh KPK dengan beberapa alasan bahwa kenapa timelinenya cukup lama, kemudian bukti-bukti yang disebutkan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK ini belum atau masih mengawang-awang. Dari mana sebenarnya bukti-bukti itu? Apakah bisa diungkapkan ke publik, Mas Yudi? Ya, bukti-bukti itu kan tidak mungkin diungkapkan ke publik pada saat proses penyidikan ini karena masih bersifat rahasia. Baru kemudian bisa dibuka ketika di pengadilan. Bahkan pun Pak Hasto pun nanti akan mendapatkan satu berkas perkaranya sehingga bisa dipelajari untuk kemudian dijadikan sebagai pembelaan ketika nanti di persidangan. Jadi
saya pikir sebenarnya apa yang dilakukan oleh penyidik KPK sudah clear and distinct ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan tentu ya harus juga mereka antisipasi ya, karena memang jangan kasus ini, semua kasus kan pasti ada pertanyaannya, akan dicari kelemahannya, baik dari sisi formil terkait dengan prosedur acaranya maupun material. Ya tadi seperti misalnya pembuktian, misalnya bagaimana perintah Pak Hasto untuk kemudian merendam, ya kan tentu akan diuji, ya kan, seperti apa perintah merendamnya, kemudian apakah dampaknya seperti apa, karena tentu di sini kan yang paling penting kan terkait dengan perintah penyidikan, maka misalnya ketika merendam handphone, ya handphone menjadi rusak, ya kemudian penyidik terganggu, ya kan, untuk melakukan penyidikan, artinya terhalang. Jadi saya pikir itu kan hal yang harus dijawab, dan saya pikir sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Saya berpikir gini, apakah itu murni pemikirannya seorang Hasto Kristianto merendam handphone, atau ada yang mengajarkan dari KPK? Jangan-jangan gitu loh. Hebat juga ya Iya, Pak gitu Hasto loh. tahu ya caranya. Ordal gitu ya. Ordal. Ordal ya, itu kan yang harus dibuktikan. Kan saya katakan tadi, ini kan penyidikan bukan hanya satu sprindik ya terkait dengan kasus suap ya, tetapi juga ada kasus perintangan penyidikan yang menurut saya ini bisa melebar. Ingat loh Mas Fadil bahwa penyidiknya itu kan kembali ke titik awal ketika memeriksa terkait dengan lintasan imigrasi. Kita ingat bahwa kenapa lintasan imigrasi itu kemudian diperiksa, karena disitulah titik terakhir publik bisa melihat melalui CCTV ya, yang sudah beredar, Harun Masiku terlihat terakhir kali keberadaannya. Oke. Saya juga ingin supaya penanganan ini komprehensif ya, siapa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang sekali lagi ada alat buktinya, tapi kalau tidak ya istilahnya ya jangan juga gitu kan, nanti malah ada dugaan kriminalisasi Ya, atau dugaan intervensi justru intervensi ataupun rekayasa. Tapi saya masih percaya bahwa teman-teman saya di dalam tidak akan Masih mungkin profesional ini? tidak akan mungkin mereka membuat keterangan palsu dari Termasuk juga penyidik. pernyataan Pak Mahathir menyebutkan baru saja dilantik 5 komisioner sudah memperkarakan kasus suap PAW ini dengan tersangka Hasto Kristianto. Ya, yang kita tahu kan kalau untuk penetapan tersangka kan di awal memang ini ya. Tetapi kan kita juga nggak tahu apakah ada kasus yang lain yang belum disampaikan oleh KPK. Ya, jadi kalau saya pikir Prioritasnya kenapa ini duluan ya? ya ketika misalnya bukan di KPK kan tidak ada prioritas dan sebagainya. Mana yang alat buktinya sudah kuat, itu yang kemudian diajukan kepada pimpinan. Artinya bukan tebang pilih tapi tebang matang gitu. Mateng dulu baru oke. Baru Tapi oke, untuk kalau kasus enggak ini- nggak akan kuat, Mas. Banyak kasus misalnya kayak Formula E. Ya kan mau dipaksakan kayak apapun, ya tetap aja di penyelidikan nggak naik penyidikan, walaupun misalnya ada tekanan si ini mau jadi tersangka. Kalau memang nggak ada buktinya, nggak akan naik. Katanya ada oknum ordal juga untuk kasus itu. Iya. Jadi kita jadi melebar nih jadinya. Nggak apa-apa, buktinya ini untuk kita mau istilahnya face to face ya, apple to apple ya, bahwa di KPK kalau memang apa namanya mau ditarget, mau di apa, kalau memang buktinya nggak kuat, ya nggak akan naik, ya kan itu. Misalnya kayak Tunggu dulu mateng aja dulu baru. iya, nunggu mateng nggak mungkin karena mempertaruhkan reputasi, profesionalitas, dan ini kan Makanya reputasi 5 komisioner ini betul. dipertanyakan gitu. Ini loh, mereka udah dipilih di DPR juga, ya kan? Artinya Dan tidak ada dissenting opinion. iya, dari pernyataan Pak Ketua KPK kan kami sepakat bulat setuju. Kan ingat loh Mas, 5 orang ini kan bukan kaleng-kaleng semua. Latar belakangnya jaksa 2, polisi 1, auditor 1, auditor BPK malah ya waktu itu komisioner BPK. Kemudian yang terakhir hakim. Kan nggak mungkin mereka Kemudian diuji pikirannya di depan sama. DPR. Iya, diuji DPR juga. Semua fraksi ada di situ. Sudah Termasuk dipilih. Itulah. Berarti susah juga ya kalau 5-5-nya ini sudah setuju dengan kasus Betul, ini. betul, betul. Intervensinya dari mana gitu kan? Betul, ada satu aja yang nggak setuju, pasti akan kita ulang eksposnya. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.